Halo Bu Naya, jadi saya Farel Rian Dendra Putra dengan NIM 21 473 368 EK 23294 dari kelas workshop pemikiran desain kelas AR3 dari S1 Manajemen FEB UGM akan memaparkan tentang identifikasi masalah dan solusi yang telah saya temukan pada kasus Nike, Ethics versus Reputation in the Me Too era. Nah, jadi sebenarnya apa sih kasus ini? Kita jadi langsung masuk aja ke briefcase-nya. Nah, briefcase itu berangkat dari Mark Parker, CEO Nike yang menerima laporan mengenai masalah etika di perusahaan, khususnya pelecehan di tempat kerja. Laporan tersebut tuh merupakan hasil survei internal yang dilakukan oleh karyawan perempuan lain di perusahaan setelah beberapa eksekutif senior mengundurkan diri nih pada tahun 2017 karena terusik akan masalah pelecehan di tempat kerja di Nike ini. Jadi saat jelas-jelas beberapa oknum pelaku yang juga karyawan seharusnya bisa bertanggung jawab langsung, Mark Parker dan Nike justru berada di dilema nih, di tengah dilema apakah mereka tuh harus menjaga reputasi perusahaan atau menciptakan lingkungan kerja yang etis aja. Ditambah lagi, Departemen SDM, Sumber Daya Manusia dari Nike juga dikabarkan mengabaikan masalah diskriminasi dan pelecehan gender. Jadi mereka sama sekali nggak menaruh perhatian buat kasus itu. Dan tentunya ini tuh malah menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa apakah Nike lebih memilih untuk menjaga reputasinya dengan memerintahkan oknum pekerja yang tersandung masalah ini untuk angkat kaki saja dari perusahaan atau mereka malah ingin menyelesaikan skandal yang telah terjadi di tubuh perusahaan ini. Jadi ini benar-benar menimbulkan pertanyaan bagi publik tuh. Oke. Setelah kita mengetahui masalah dari Nike ini, kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah ini dengan dua instrumen. Ada empathy map dan ada fishbone diagram. Nah, empathy map berguna untuk mengenal karyawan Nike dengan mengartikulasikan apa yang mereka terima, apa yang mereka rasakan, dan lain-lain dari masalah ini. Dan fishbone diagram itu untuk memahami sebab akibat dan penyebab dari faktor yang mendorong masalah Nike ini. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja ke empathy map. Nah, empathy map ini kita dijelaskan, dipaparkan bahwa yang pertama, siapa sebenarnya kita berempati. Nah, kita memposisikan diri sebagai karyawan perempuan dari Nike yang mengalami pelecehan-pelecehan dari masalah itu. Yang kedua, itu apa yang apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang harusnya mereka dapat, tentunya mereka menginginkan untuk sejahtera dan bekerja dan bebas dari segala misconduct. Lalu apa yang mereka lihat, apa yang karyawan lihat, itu tentunya yang pertama, ada mereka melihat misconduct dan tindakan harassment, tindakan pelecehan terhadap sesama karyawan, bahkan dari atasan juga. Lalu juga mereka melihat bahwa Nike itu tidak tanggap terhadap isu pelecehan ini. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa kenapa sih harus ada hasil survei anonim dulu, baru ada tindakan dari Nike, baru direspon. Mereka juga mengatakan bahwa kenapa Nike itu seolah lebih memilih reputasi daripada kesejahteraan karyawannya. Dan kenapa Nike juga hanya sebatas bisa membiarkan pelaku itu keluar dan malah nggak dituntut untuk bertanggung jawab. Lalu apa yang mereka lakukan dari masalah ini? Mereka yang pertama, mereka memutuskan untuk resign. Lalu mereka juga yang tadi menyebar survei internal untuk mengumpulkan bukti, terus mengumpulkan bukti, mengumpulkan suara itu, dan mereka juga mengungkapkan keprihatinan mereka di situs Glassdoor. Lalu apa yang mereka dengar? Mereka mendengar rekan kerja di Nike itu sama-sama mengalami pelecehan. Mereka juga mendengar Nike itu lambat dalam mengatasi masalah dan merespon isu ini. Lalu mereka juga mendengar kabar miring bahwa Nike ini memilih reputasi daripada kesejahteraan karyawannya. Itu yang membuat mereka tuh jadi nggak percaya sama Nike. Dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Untuk negatifnya tentunya iklim bekerja di dalam Nike itu jadi nggak sehat dan positifnya itu karena masalah ini mereka terus mengharapkan perubahan dalam internal Nike yang mereka harap tuh bisa sanggup mengembalikan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan dan kekecewaan karyawan terhadap Nike dan juga oknum pelaku itu juga memotivasi perilaku dari karyawan-karyawan di Nike. Oke, selanjutnya kita beralih ke fishbone diagram. Nah, ini untuk menganalisis sebab akibat. Jadi, pertama kita menganalisis
Akibat dari masalah ini ternyata adalah Nike dianggap memilih reputasi perusahaan dibanding etika kerja dalam menyejahterakan karyawan. Dan akhirnya dapat ditemukan masalah-masalah. Nah, masalah yang pertama dari aspek proses, yaitu Nike itu terlambat sekali dalam memberi respon terkait isu kekerasan seksual di dalam lingkungan kerjanya. Ini tuh terjadi disinyalir karena respon tuh baru diberikan setelah ada survei itu dan juga ulasan di Glassdoor yang negatif dari karyawan. Lalu dari aspek people, itu penyebabnya adalah petinggi Nike itu seolah menutupi isu. Jadi benar-benar menjaga reputasi. Karena mereka tuh malah membiarkan pelaku yang dari karyawan itu, dari atasan juga, itu malah keluar dari pekerjaan tanpa bertanggung jawab. Lalu aspek selanjutnya itu adalah environment. Environment tentunya ya lingkungan di Nike itu benar-benar penuh kekerasan seksual meningkat, pelecehan-pelecehan, diskriminasi gender, dan lain-lain. Lalu dari aspek manajemen, itu Nike malah memberhentikan oknum pelaku dari pekerjaannya. Kenapa? Karena Nike ini ingin menutupi kejahatan itu agar reputasi perusahaan tidak memburuk. Jadi yaudahlah mending keluar aja daripada publik gimana-gimana, padahal kan harusnya ditindak dan gimana-gimana gitu. Oke. Nah, setelah kita mengenal masalah tadi lewat 2 instrumen tadi, kita bisa mendapatkan rumusan masalah nih. Ada 3, yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan agar kinerja Departemen Sumber Daya Manusia, departemen yang harusnya mengatasi masalah kayak gini tuh jadi lebih efisien. Yang kedua, apakah Nike sebaiknya memberhentikan oknum pelaku pelecehan demi menjaga reputasi? Dan yang ketiga, bagaimana Nike itu turut dapat mencegah pelecehan kepada karyawan. Oke, nah untuk mencari solusi kita bisa menggunakan instrumen baru namanya Double Diamond. Nah di sini ada 4 row ya, 4 kolom. Ada Discover, Define, Develop, dan Deliver. Untuk Discover kita dapat dari identifikasi masalah tadi, yaitu masalahnya adalah Nike dianggap lebih memilih menjaga dan mempertahankan reputasi perusahaan dibanding mensejahterakan karyawan. Lalu kita mendefinisikan masalah. Oke, karena masalah tadi banyak karyawan memilih keluar kerja. Terus banyak karyawan yang protes juga. Kayak karena Nike itu lambat banget memberi respon, dengan tadi salah satunya adalah memberi ulasan negatif di Glassdoor. Lalu lingkungan kerja di Nike juga dianggap sama sekali nggak sehat karena adanya kasus-kasus pelecehan dan diskriminasi ini. Ini tuh juga mereka yakini itu bentuk penyalahgunaan wewenang. Lalu Nike juga terbukti kehilangan komitmen dalam mempertahankan nilai keberlanjutan perusahaan. Dan jadi kolom develop itu kita mencari solusi-solusi yang potensial, semua solusi, dan itu nanti dipilih di priority scale untuk di-deliver. Solusi yang bekerja nanti di-deliver. Akan ada di rekomendasi solusi. Oke, kita lanjut ke ini adalah priority scale dari masalah ini untuk mencari solusi dari Nike ini. Nah, kita bagi jadi 4 kotak, 4 tabel. Ada do it yang important dan urgent, ada planet yang important tapi dia tuh not urgent, nggak terlalu mendesak gitu, tapi penting. Ada delegated yang dia tuh sebenarnya kurang penting tapi mendesak sebenarnya. Dan ada eliminated yang sama sekali nggak penting dan sama sekali nggak mendesak. Dan do it yang pertama adalah kita dari Nike itu tuh harus mengawal kasus sampai ke meja hijau. Pokoknya semua harus dihukum, pelaku-pelaku harus dihukum biar kayak ya jera gitu. Lalu kita dari Nike itu bisa mengumpulkan bukti dan kesaksian yang diusut sampai tuntas dari karyawan-karyawannya. Lalu Nike juga harusnya bisa mengimplementasi kembali nilai perusahaan yang dijunjung. Lalu harusnya Nike juga punya SOP dan kebijakan baru yang lebih progresif dalam menjamin perlindungan karyawan. Lalu planet yang harus direncanakan, yang sebenarnya penting tapi kurang mendesak adalah sosialisasi terkait masalah untuk pencegahan kembali kasus-kasus ini. Lalu delegated itu menindaklanjuti nasib karyawan yang protes dengan memilih keluar dari Nike, lalu memperbaiki citra perusahaan yang sudah terlanjur buruk di mata publik karena ulasan negatif di Glassdoor. Jadi ini tuh nggak penting tapi mendesak karena berhubungan dengan citra dari perusahaan dan karyawan-karyawan terdahulunya. Lalu yang benar-benar kayak sebaiknya kita hindarin dulu deh adalah eliminated, yaitu dengan memberhentikan oknum karyawan yang menjadi pelaku hanya karena demi menjaga reputasi, karena ya buat apa gitu.
Oke, kita terakhir lanjut ke rekomendasi solusi yang bisa ini tuh solusi yang bisa di-deliver untuk mengatasi masalah ini. Nah, rekomendasi solusi ini itu nanti bisa menjawab perumusan masalah yang tadi udah saya rumuskan. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama, Departemen SDM itu sudah seharusnya hadir untuk sanggup mengatasi masalah terkait ketenaga kerjaan seperti ini karena itu ya emang tugasnya kayak gitu. Dan dengan ini motivasi itu harus dibangun dengan kebijakan dan SOP yang tegas agar Departemen SDM mampu mendampingi masalah semacam ini sampai selesai. Lalu yang kedua, Nike itu sebaiknya tidak memberhentikan karyawan yang menjadi oknum pelaku pelecehan karena ya usaha untuk menutupi masalah demi menjaga reputasi itu sesungguhnya adalah usaha yang sia-sia banget gitu. Mereka tuh malah seharusnya dari awal bertindak sebagai pengawal utama masalah sampai terselesaikan secara adil agar yang pertama tidak ada pihak yang merasa rugi dan oknum tuh tentu merasa jera kayak gitu. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, dengan memotivasi karyawan dengan kebijakan anti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan diskriminasi gender, Nike itu seharusnya dapat mewujudkan iklim kerja yang sehat dengan mengaplikasikan nilai perusahaan dan kemudian tuh nilai-nilai tersebut dapat dituangkan secara tertulis dengan kebijakan dan program terkait yang dapat membangun kesadaran setiap pekerja Nike dalam pencegahan pelecehan di lingkungan kerja di Nike. Baik, terima kasih dan semoga solusi yang saya tawarkan untuk Nike ini bisa berhasil untuk Nike dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.